membangun pertumbuhan sumber daya manusia, artinya orang-orangnya. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya misi itu harus diperkuat. Tapi coba kita lihat fakta atau realita yang terjadi selama ini. Ya. Kalau kita berbicara dari sistem, berarti variabel pertama di sana ada anggaran yang harus misalnya dikelola. Ada orang-orang ya yang harus misalnya berperan aktif untuk bagaimana mencegah dan menanggulanginya ini. Yang berikutnya juga ada kerjasama antara Pemda dengan sosialisi yang ada di Siantar ini. Kalau kita berbicara misalnya lalu dari sisi anggarannya, kalau kita masuk dari APBD Kota Siantar 2020, belanja tidak langsung itu 622 M, belanja langsung sekitar 400 sekian M. Artinya secara global APBD Siantar itu 1 triliun 46 miliar. Kalau kita masuk misalnya belanja tidak langsung itu gaji pegawai. Oke lah, itu nggak usah diotak-atik lah, karena itu hak pegawai, itu hak ASN. Tapi kalau kita masuk ke belanja langsung, ada 400 miliar yang boleh dikelola Kota Siantar, Pemko Kota Siantar untuk mencegah, menangani, bahkan juga memulihkan kota ini ke depannya. Coba misalnya dulu, ya, bagaimana Kota Siantar ini bahkan surat edaran Mendagri yang sudah mengirim bagaimana postur atau bagian daripada struktur daripada gugus tugas itu surat edaran itu keluar 29 Maret ya. Tapi selama ini yang kita tahu ketua gugus ya, yang dikatakan ketua gugus harus wali kota, tapi ketua gugus nanti yang kita dengar itu dinas ini, dinas ini. Artinya Kota Siantar itu secara moral dulu ya kita katakan, aku bilang sih bermain-main dengan nyawa manusia yang ada di Kota Siantar ini. Ya. Tindakan apa yang sudah dilakukan di Kota Siantar? Apakah keterlambatan regulasi dari pusat? Enggak. Bapak mungkin bisa langsung menyampaikan. Iya. Artinya aku kasih kondisi dulu ya, sebelum nanti ada tagihan-tagihan atau ada tuntutan-tuntutan yang kita inginkan dari Pemko sendiri. Kalau kita lihat misalnya, sampai saat ini pencegahan yang dilakukan oleh Kota Siantar terhadap kondisi ini penyemprotan. Masih penyemprotan. Satu penyemprotan. Kalau kita lihat misalnya Rumah Sakit Jasamen Saragi sebagai rumah sakit rujukan COVID, ya. Kalau kita lihat di sana itu bahkan APD sekalipun, ya, jadi persoalan di sana. Padahal di anggaran belanja ada belanja yang sifatnya itu nanti kondisional, dianggarkan itu di KM, tapi itu belum ada efeknya kita lihat. Bahkan kalau kita dengar suara-suara dari dalam rumah sakit itu sendiri, itu banyak situ karyawan-karyawan yang mengeluh. Bahkan juga misalnya ada pasien yang datang tidak ditangani. Ya wajar memang perawat tidak mau menangani orang-orang yang gejala atau kelihatan seperti yang diterangkan Bapak Jonas tadi, sudah misalnya ODP dia atau PDP. Ya wajar perawat-perawat itu menjauhkan diri karena dia aja tidak punya perlengkapan diri untuk bisa menangani itu secara medis, ya. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, bagaimana kita lihat tiba-tiba ada pasien yang ada di Marihat itu tiba-tiba muncul di Kota Siantar ini, bahkan sudah ada informasi dari Rumah Sakit Adam Malik bahwasanya dia itu sudah positif. Tapi ada sekitar range berapa hari itu baru Pemko Kota Siantar melakukan tindakan untuk misalnya untuk membawa si pasien ini supaya dibawa ke rumah sakit. Dan sampai sekarang akibat keterlambatan itu, anaknya sendiri yang di Marihat itu terkena kan yang umur 12 tahun. Kalau nggak salah itu informasinya. Yang saya maksud di sana, ayolah pemerintah Kota Siantar,
lakukanlah peralatanmu untuk bagaimana supaya misimu itu menjaga manusia-manusia di Kota Siantar ini terlaksana. Misi itu, apalagi dalam kondisi COVID ini, kita mengetahui masyarakat minim informasi, ya. Tanggung jawab dari sisi anggaran juga sangat lamban. Bahkan baru-baru ini anggaran kita, dana alokasi umum, dipotong 35% dari mulai bulan Mei sampai bulan September. Artinya setiap bulan dana alokasi umum kita itu ada di antara 15 miliar yang terpotong. Artinya tidak diberikan oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena tidak ada tindak lanjut yang cepat, loh. Perwa dan juga perencanaan dan juga realisasi daripada penanganan ini tidak dilakukan. Maka Kota Petak Siantar kena sanksi untuk itu. Bayangkan kalau sampai 15 M setiap bulan anggaran kita dipotong. Coba kalau itu dipakai kiat misalnya untuk pencegahan, sangat efektif sekali. Jadi untuk ini Kota Petak Siantar memang khususnya saya meminta kepada wali kota agar lebih serius lah menangani persoalan ini, jangan main-main lah di sini. Ya, ini persoalan nyawa masalahnya. Jadi kita ingin bahwasanya dari sisi anggaran, dari sisi sumber daya manusia, misalnya para ASN, dan juga komunikasi publik antara Pemda dengan masyarakat itu bisa terjalin sinkron. Dan bahkan juga saya menginginkan untuk struktur tim gugus pencegahan virus ini, saya mengusulkan cobalah wali kota itu juga mengambil daripada stakeholder di publik ini, misalnya dari masyarakat, dari LSM, dari lembaga mana saja, dari peneliti mana saja, masukkan ke dalam gugus itu supaya terjadi komunikasi yang baik. Jadi perencanaan strategi itu tepat sasaran, efektif, efisien, sehingga juga roda perekonomian, ya, kebudayaan, pendidikan di Kota Siantar ini ya bisa cepat diselesaikan persoalan ini. Jadi kalau kita lihat misalnya IPM Kota Siantar ini yang menjadi indikasi tentang sampai di mana alat ukur daripada keberhasilan Kota Petak Siantar ini bisa lebih terukur, dan juga harapannya agar ada langkah-langkah yang konkret lah. Dan juga saya mengusulkan ke Pemko agar jaringan pengaman sosial yang bersifat bansos itu karena nggak usah sembako lah, langsung tunai saja lah diberi. Karena kalau tunai diberi, ada beberapa elemen yang mendapatkan nilai positif. Artinya warung-warung di sekitar lingkungan orang yang mendapatkan tunai itu, ya, bisa hidup. Artinya orang berbelanja kan, dikasih uang pasti orang berbelanja, ya kan? Terus ekonomi mikro juga hidup, warung-warung hidup, dan masyarakat yang paling tahu apa kebutuhannya. Ya, kalau dikasih misalnya 4 jenis sembako itu, ya mungkin bisa jadi bukan itu kebutuhan masyarakat. Ya, tapi karena sifatnya mutlak sembako, mau nggak mau masyarakat menerima. Jadi saya inginkan Pemko Siantar lebih melek lah melihat persoalan di Kota Petak Siantar ini. Memang sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan, seperti misalnya membuat dok, yang di perbatasan sana, portal. Ya, portal misalnya disemproti semua, mobil juga disemproti, orang-orang disemproti. Tadi Dr. Jonas sudah memaparkan, selagi kita paham tentang pencegahannya, mau 1 abad virus ini dialami ini nggak jadi soal. Tapi sentuhlah manusianya, sentuhlah orang-orangnya. Karena ini masyarakat Siantar ini adalah aset dari Pemko yang paling berharga ke depan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akan bertanya. Ya. Sembari. Jadi menurut Bapak, informasi dari Pemko sendiri pun masih lemah ya. Untuk misalnya
penyampaian informasi kepada masyarakat itu tentang pengertian dari social distancing atau isolasi maupun karantina maupun itu yang namanya PSBB itu bagaimana? Karena yang kita lihat bahwa Kota Pematang Siantar itu masih banyak yang nakal. Itu maksudnya malam hari masih bertebaran orang di mana-mana. Maksudnya jalan raya itu masih dipenuhi orang-orang, kendaraan. Jadi di mana ini yang salah? Apakah di Pemkonya sendiri atau masyarakatnya yang memang bandel gitu? Begini ya Bu Moderator, konsekuensi dari minimnya informasi, publik nggak mau tahu dengan kondisi. Itu konsekuensinya. Publik, masyarakat nggak mau tahu. Berapa orang lah? Apa harus kena dulu ya? Aku nggak tahu ya. Tapi itu mungkin keinginan wali kota mungkin. Kita nggak tahu ya. Mungkin itu keinginan. Tapi yang ingin saya katakan, coba informasi dari gugus tugas itu ya hanya melalui pemberitaan. Kalau kita lihat seberapa orang sih yang mau membaca media? Kita tahu, maaf ya, literatur di Siantar ini minim. Minat baca di Siantar ini kecil. Untuk mengetahui informasi itu misalnya kita harus buka link melalui media. Yang ingin saya katakan, oke lah, banyak berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencerdaskan atau sampainya informasi ke masyarakat. Bukan hanya melalui media, tapi cobalah misalnya lah dulu dari struktural hierarki di Kota Siantar ini, dari wali kota, camat, kelurahan, bahkan sampai perangkat, itu dioptimalkan lah. Ya. Kalau kita lihat misalnya di kelurahan atau di kampung-kampung, masih banyak orang berkumpul. Benar. Itu kenapa? Kalau kita katakan nggak takut mati, semua orang takut mati. Tapi karena minimnya informasi, coba diefektifkan itu perangkat-perangkat kelurahan untuk memberikan informasi. Ya. Tapi ketika diefektifkan juga hak mereka ditambahi dong. Jangan hanya dikasih 125.000 per bulan, itu pun per 3 bulan baru dikasih. Iya kan? Ada tanggung jawab, ya harus ada juga beban yang harus diselesaikan di sana. Itu dari saya. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Jadi ini kan mengenai pemerintah ya, tugas dari pemerintah. Nah, beberapa dari masyarakat sendiri mengatakan bahwa ketika kami memang harus disuruh karantina atau di rumah aja seperti itu, tapi kami nggak bisa makan. Nah, sikap dari pemerintah sendiri sebenarnya bagaimana pandangan Pak? Ya itu kan cara mematikan pelan-pelan. Mematikan pelan-pelan. Mematikan masyarakat pelan-pelan, disuruh di rumah, nggak dapat penghasilan, tapi nggak disubsidi. Tapi kan kita tahu bahwa dana sosial itu sudah diturunkan dari pusat ke. Oh, dari pusat belum kan dari pusat. Bantuan presiden katanya belum ada, artinya kita ketahui itu turun, bahkan kita tanam di masyarakat belum menerima. Hanya menginformasikan supaya yang ada kan hanya bantuan Pemko yang berupa katanya nominalnya 200 per bulan, tapi bentuk pemberiannya sembako yang kajian daripada kawan-kawan tim yang peduli atau menjadi social control juga nggak sampai 200. Berarti itu belum terrealisasi ya? Sudah terrealisasi, tapi persoalannya apakah dengan bantuan sembako yang katanya nilainya 200 per bulan itu, lalu Pemko mengatakan stop, berhenti aja di rumah. Yang ingin saya katakan bahwasanya ada 400M dana yang bisa digulirkan, yang bisa diefektifkan, berikan aja itu untuk masyarakat. Artinya udah deh, pembangunan setahun ini stop dulu. Baik. Supaya manusia tetap hidup, ya supaya anjuran tetap stay at home, ya itu bisa dilaksanakan masyarakat. Coba misalnya stay at home, tapi kita fasilitasi, kita kasih makannya, kita kasih belanjanya, kita kasih pudingnya, kita kasih vitaminnya, ya orang akan stay at home. Bahkan juga kajian yang hanya 14 hari virus itu akan mati, ya mungkin akan bisa jadi 0 di Siantar ini. Jadi ya itu saja lah. Artinya cobalah, Pemko jangan kritik lah tentang dana ini, anggaran ini, ya kan ini dana masyarakat juga ini. Seperti itu yang saya lihat sih yang terjadi fenomena di realita di Siantar ini seperti itu. Baik.
cukup dulu ya. Iya. Oke. Saya akan beralih ke Bapak Hawar Sihite. Oke, bentar, moderator. Ya. Karena nyambung tadi ada hakku tadi 7 menit lagi masih Oh. kurang tadi. Aku tunggu bertanya, ternyata moderator nggak tunggu bertanya gitu. Nah, ada ini, ada yang mau kusampaikan sebelum ke ini nanti lanjutannya. Jadi apa yang dikatakan Bung Gobli, ada 2 konteks pembahasan yang berkaitan dengan satu kata kunci itu informasi.